Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang volume bangun ruang. Dan kalian akan mempelajari cara menghitung volume bangun ruang. Volume bangun ruang digunakan untuk mengukur isi atau volume dari suatu bangun 3 dimensi. Rumus volume bangun ruang dihitung berdasarkan bentuk dari alas bangun ruang. Adapun cara menghitung volume atau isi dari bangun ruang adalah dengan mengalihkan luas alas kali tinggi. Berikut adalah rumus dari volume bangun ruang. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Volume selalu dinyatakan dalam satuan kubik atau pangkat 3. Misalnya meter kubik, sentimeter kubik, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh cara menghitung volume bangun ruang. Yang pertama adalah cara menghitung volume bangun ruang kubus. Rumus dari volume bangun ruang kubus adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi, atau bisa dinyatakan dengan sisi pangkat 3. Yang kedua adalah cara menghitung volume balok. Alas balok berbentuk persegi, sedangkan rumus dari luas persegi adalah panjang kali lebar. Adapun rumus dari volume balok adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alas balok berbentuk persegi, maka volume balok menjadi panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya adalah rumus atau cara menghitung volume tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sehingga rumus dari volume tabung adalah pi kali r kuadrat kali tinggi, di mana R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Untuk pi kita dapat menggunakan pecahan 22/7 atau pecahan 3,14. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui beberapa rumus cara menghitung volume bangun ruang, selanjutnya mari kita bersama-sama menghitung volume bangun ruang. Hitung volume kubus pada gambar di samping. Berdasarkan gambar kubus di samping, diketahui bahwa panjang sisi kubus adalah 20 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadi volume kubus sama dengan 20 cm kali 20 cm kali 20 cm atau 20 cm pangkat 3 sama dengan 8000 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 8000 cm kubik. Ibu akan memberikan contoh soal yang kedua. Sebuah tabung memiliki diameter 20 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volumenya? Berdasarkan soal, diketahui bahwa tabung memiliki diameter sebesar 20 cm dan tinggi 10 cm. Diameter merupakan garis tengah dari tabung, sedangkan jari-jari merupakan setengah dari diameter atau diameter dibagi 2. Sehingga jari-jari dari tabung tersebut adalah sebesar
20 cm dibagi 2 sama dengan 10 cm. Untuk menghitung volume tabung, kita menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Luas alas tabung berbentuk lingkaran. Dengan demikian, maka volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi. Karena jari-jari tabung bukan merupakan kelipatan 7, yaitu sebesar 10 cm, maka kita menggunakan Pi pecahan 3,14. Dengan demikian, maka volume tabung adalah sebesar 3,14 kali 10 cm pangkat 2 kali 10 cm sama dengan 3140 cm kubik. Jadi volume tabung adalah sebesar 3140 cm kubik. Silakan kalian simak soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Bangun ruang pada gambar merupakan bangun prisma segitiga. Volume bangun tersebut adalah diketahui panjang alas segitiga adalah 12 cm. Tinggi segitiga adalah 15 cm dan tinggi prisma adalah 24 cm. Rumus dari volume prisma segitiga adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena luas alas prisma berbentuk segitiga, maka volume prisma segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi prisma. Karena pada gambar yang diketahui adalah panjang dari setengah alas segitiga, maka alas segitiga adalah sebesar 2 kali 6 cm sama dengan 12 cm. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah setengah kali 12 cm kali 15 cm kali 24 cm. Hasilnya adalah 2160 cm kubik. Jadi volume bangun prisma segitiga adalah 2160 cm kubik. Kalian perhatikan soal berikut ini. Sebuah bak mandi ukuran bagian dalam dengan panjang 90 cm, lebar 60 cm dan kedalamannya 80 cm. Bak mandi tersebut berisi air 3/4 bagian. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi tersebut? Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa panjang bak mandi adalah 90 cm, lebar 60 cm dan kedalaman atau tinggi 80 cm. Bak mandi tersebut berisi air 3/4 bagian. Yang dipertanyakan, berapa liter air yang harus ditambahkan agar bak mandi tersebut terisi penuh? Bak mandi berbentuk balok, maka volume bak mandi adalah luas alas kali tinggi, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume bak mandi sama dengan 90 cm kali 60 cm kali 80 cm. Hasilnya adalah 432.000 cm kubik. Karena yang dipertanyakan dalam bentuk liter,
Maka kita ubah terlebih dahulu satuan volumenya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 cm kubik sama dengan 1/1000 desimeter kubik. Sehingga 432.000 cm kubik kali 1/1000 hasilnya adalah 432 desimeter kubik atau 432 liter. Karena diketahui bahwa bak mandi tersebut berisi 3/4 bagian, maka sisa dari volume bak mandi tersebut yang belum terisi air adalah 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4 bagian. Jadi sisa air bak mandi tersebut yang belum terisi adalah 1/4 kali 432 liter sama dengan 108 liter. Agar terisi penuh, maka bak mandi tersebut harus diisi dengan 108 liter air. Untuk soal selanjutnya adalah ibu membeli beberapa kue yang berbentuk balok dengan panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm. Pedagang mengemas kue tersebut dalam kardus berbentuk kubus dengan volume 216 desimeter kubik. Jika semua kue memenuhi kardus dengan tepat, berapa bungkus kue yang dibeli oleh ibu? Berdasarkan soal diketahui bahwa panjang kue yang berbentuk balok adalah 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm. Sedangkan volume kardus berbentuk kubus adalah 216 desimeter kubik. Karena kue-kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus dengan satuan volume desimeter kubik, maka satuan dari kue yang berbentuk balok kita rubah menjadi satuan desimeter. 1 cm sama dengan 1/10 desimeter. Maka panjang balok adalah 40 cm dibagi 10 sama dengan 4 desimeter, lebar 30 cm dibagi 10 sama dengan 3 desimeter, dan tinggi 30 cm dibagi 10 sama dengan 3 desimeter. Jadi volume kue yang berbentuk balok adalah 4 desimeter kali 3 desimeter kali 3 desimeter sama dengan 36 desimeter kubik. Dengan demikian, maka kue yang dapat dimasukkan ke dalam kardus berbentuk kubus adalah dengan cara membagi volume kubus dengan volume kue berbentuk balok, yaitu 216 desimeter kubik dibagi 96 desimeter kubik sama dengan 6. Jadi jumlah kue yang dapat dimasukkan ke dalam kardus adalah banyak 6 bungkus. Kalian perhatikan soal berikut ini. Volume segitiga adalah 672 cm kubik. Jika ukuran alas limas berturut-turut 12 cm dan 16 cm, berapakah tinggi limas tersebut? Berdasarkan soal, diketahui bahwa panjang alas limas adalah 12 cm dan 16 cm. Besar volume limas segitiga adalah 672 cm kubik. Yang dipertanyakan adalah tinggi dari limas tersebut.
Karena alas limas berbentuk segitiga, maka kita mencari luas segitiga terlebih dahulu, yaitu luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Luas sama dengan 1/2 kali 12 cm kali 16 cm. Sama dengan 96 cm persegi. Maka luas alas dari 5 segitiga adalah sebesar 96 cm persegi. Rumus dari volume 5 segitiga adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Maka untuk menghitung tinggi dari 5 segitiga, kita menggunakan rumus tinggi sama dengan volume dibagi 1/3 kali luas alas. Jadi tinggi sama dengan 672 dibagi 1/3 kali 96 sama dengan 672 dibagi 32. Hasilnya adalah 21. Dengan demikian, maka tinggi dari 5 segitiga adalah 21 cm. Alhamdulillah, demikian saja pertemuan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.